Fenomena ini nyata loh. Perhatikan bagaimana manusia pada umumnya hidup. Seperti kodok yang dipanaskan pelan-pelan. Suhunya naik, tapi responnya terlambat. Responnya terlambat. Manusia hidup di dalam dosa, betah. Mau keluar terlambat. Sampai umurnya habis. Dan akhirnya mati sia-sia. Binasa. Sesungguhnya kalau kita belajar apa itu yang dimaksud dengan gereja. Gereja itu teks aslinya eklesia. Eklesia. Eklesia dari kata ek artinya keluar. Ek itu keluar, ex bahasa Inggris ya. Sama kaleo. Kaleo. Keluar, dipanggil keluar. Kaleo itu memanggil. Siapa yang memanggil? Dipanggil dari mana? Apa tujuannya? Nah, ini yang penting. Jangan orang sudah ke gereja lama gak mengerti. Ya gereja itu ya itu Pak, nyanyi-nyanyi tepuk tangan tiap hari Minggu, habis itu pulang udah selamat. Enak bener. Selamat kok gampang sekali gitu ya. Itu keselamatan versi murahan. Ya. Dipanggil keluar. Kata-kata dunia tanda kutip itu maksudnya dosa ya. Kamu dipanggil keluar. Keluar. Masih ingat Roma 12 ayat 2? Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Kamu keluar dari dunia itu bukan kemana kita masih hidup di dunia. Bukan itu maksudnya, bukan fisik. Kamu mesti keluar dari caranya orang berpikir, orang dunia berpikir. Caranya orang dunia berperasaan, caranya orang dunia mengingini sesuatu. Caranya orang dunia hidup, karakter duniawinya. Keluar dari sana. Hiduplah kudus. Artinya kudus itu dipisahkan. Sama. Keluar itu supaya dipisahkan. Kamu umatku, jangan di sana tempatnya. Keluar. Supaya hidup kudus. Dipisahkan artinya, kudus itu. Dipisahkan supaya tidak terkontaminasi. Supaya bersih, murni, lurus, blameless, spotless, tidak bercacat, tidak bernoda. Keluar dari sana. Kamu jangan berpikir kayak orang dunia berpikir, kayak orang gak ngerti Tuhan, gak mengenal Tuhan saja. Keluar, tinggalkan kebiasaan lamamu, matikan manusia lamamu. Gitu. Bahasa-bahasa itu kan dengan berbagai kalimat, artinya sama. Keluar, aku mau menguduskan kamu. Kamu harus hidup kudus, itu maksudnya. Mau dibersihkan hidup kita. Mau dijadikan umat kepunyaan Tuhan. Itu mantap. Ya, oke, dipanggil keluar. Jadi kalau ditanya orang sekarang, gereja itu apa? Bukan gini, ini Pak gedungnya. Oh kok gedungnya malahan. Gereja itu orang-orang yang dipanggil Allah. Untuk keluar dari dunia tanda kutip ini. Untuk menjadi miliknya. Umat kepunyaan Allah. Itu arti gereja. Yaitu kumpulan orang-orang percaya tentunya ya. Itu gereja. Makanya disuruh keluar. Dalam kalimat sederhana. Lompat. Jangan di situ terus nanti kamu binasa. Jangan tunggu suhunya naik. Jangan tunggu umurmu pendek. Jangan tunggu sisanya pendek umurnya. Seawal mungkin. Keluar.
Lebih baik sedini mungkin. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Ingatlah penciptamu selagi kamu masih muda. Pak, saya bertobatnya sudah berumur. Ya nggak apa-apa daripada tidak. Tapi harus serius. Ada orang yang puluhan tahun jadi percaya Tuhan juga sama aja nggak berubah. Percuma itu. Itu belum berubah artinya. Keluar. Tapi keluar di sini bukan berarti gini. Keluar dari dunia lalu pasif. Ada orang yang ngajarin begitu. Aku nggak melakukan kejahatan apa-apa. Ya udah selamat. Aku percaya Yesus sudah selamat. Loh, ini keluar ini ada tujuannya, bukan dianggurin begitu. Keluar ini mau ditarik kepada kesempurnaan. Kita itu mau dijadikan sempurna. Keluar! Akan kujadikan sempurna. Kau harus sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna. Itu maksudnya. Jadi banyak orang Kristen salah selama ini. Aku sudah nggak ke perjudian Pak, udah nggak diskotik, udah nggak apa-apa, udah selamat. Salah itu. Belum selesai. Kita harus sempurna. Kita harus hidup kudus. Hidup kudus dan sempurna itu perbuatannya nyata. Bukan hidup sempurna, hidup kudus itu gini. Hidup suci. Pakai pakaian putih-putih. Jangan diajak ngomong, saya orang suci. Bukan. Suci itu perbuatannya suci. Orang yang nggak ada perbuatannya bukan orang suci. Sebab kados, kudus, itu artinya dipisahkan untuk digunakan bagi Tuhan. Digunakan itu sebagai alat di tangan Tuhan. Apa? Bukan dianggurin. Supaya kita secara aktif melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu dalam segala perkara. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Baik aku makan, minum, atau apapun. Lakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi kalau ada orang yang ngomong, yang penting percaya Yesus, tidak usah berbuat baik. Salah itu. Sebab percaya di Alkitab, iman itu, teks aslinya pisteuo. Pisteuo itu artinya menyerahkan diri kepada yang dipercayainya. Buat apa percaya tapi nggak bisa dipakai? Percaya itu artinya dipakai Tuhan. Sebenarnya iman yang benar itu gini, bukannya aku percaya Yesus Tuhan. Belum. Iman yang benar itu aku bisa dipercaya Tuhan. Jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ada amin? Itu perintah Tuhan loh. Jadilah saksiku sampai ke ujung. Itu Tuhan yang nyuruh. Artinya kalau kita beriman, kita lakukan perintahnya. Bukan cuma iya setuju. Bukan. Lakukan yang Tuhan suruh. Baru itu beriman. Iman itu harus ada perbuatannya. Gak ada perbuatannya bukan iman. Selamat, enggak. Bukan iman. Jadi kalau orang cuma merenung-renung, aku percaya Yesus. Merenungkan, tiap hari merenung, ngelamun. Iman fantasi. Itu orang suka berfantasi. Orang beragama itu suka berfantasi emang. Membayang-bayangkan. Berbuat kok membayangkan. Iman itu harus nyata. Bukan cuma di pikiran. Ya. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Enggak untuk semua orang loh. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang enggak mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi enggak mendatangkan kebaikan. Contohnya, kalau seseorang mengasihi Tuhan, bangkrut gitu ya. Itu pun tetap mendatangkan kebaikan, pasti ada maksud Tuhan. Tapi kalau seseorang enggak mengasihi Tuhan, wah dibuat kaya raya, bahaya. Itu bahaya. Yang benar, mau kaya mau enggak, semuanya untuk Tuhan.
Amin ya. Jangan salah hidup. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Manusia yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh manusia. Ya, ingat baik-baik itu. Nah, kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bapak Ibu harus mengerti kata-kata imamat yang rajani. Maksudnya apa? Di zaman perjanjian lama, orang biasa nggak bisa masuk ke bait Allah. Yang ada di dalam bait Allah adalah para imam. Para imam nggak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk adalah imam besar, imam agung. Di zamannya perjanjian baru, konsep itu sudah nggak ada. Diganti. Kamulah imamat yang rajani. Kamulah imam yang rajani. Imam besarnya Tuhan Yesus. Ruang Maha Kudusnya bukan di Yerusalem lagi. Ruang Maha Kudusnya ada di dalam dirimu. Tubuhmu bait Allah. Jadi ada roh Allah dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita menyadari hal itu, aku tidak takut apapun. Aku tidak takut apapun. Kecuali takut berbuat dosa. Itu yang benar. Makanya kalau ada orang yang tetap tinggal di dalam dosa, itu kebangetan. Itu kebangetan. Sebab kita bukan kodok. Cepet, lompat, keluar kalau masih di sana. Ngapain sih di sana? Itu membinasakan, gak ada gunanya sama sekali. Ya, responsif itu penting, peka kehendak Tuhan. Kita harus peka kehendak Tuhan. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Hebat gak kita dipercaya begitu? Hidup kita itu, ayo lakukan hal besar. Hal besar itu jadi presiden, bukan. Kaya raya, bukan. Hal besar itu melakukan kehendak Tuhan. Itu hal besar itu. Ya. Berikutnya apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kegelapan ini. Yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini dalam berbagai ayat firman dikatakan dengan berbagai kalimat, intinya satu. Kamu jangan jadi seperti dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini. Kita harus terpisah dari dunia ini, bukan secara fisik, cara hidupnya, filosofinya, mindsetnya, pola hidupnya. Terpisah. Dan hidup tak bercacat, tak bercela. Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Sampai kita bisa selamatkan orang-orang lain yang masih ada di panci panas itu. Kamu jangan di situ. Mendidih kau ntar. Nanti kamu jadi suike. Tahu suike ya? Kodok rebus. Jangan. Kamu diciptakan bukan untuk jadi suike. Kita diciptakan supaya jadi imamat-imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang terpilih. Tujuan Tuhan itu luar biasa loh. Manusianya yang bebal. Aduh, dengan cara apa kita mesti mengkomunikasikan? Kadang-kadang kita khotbah teriak-teriak. Kadang-kadang kita berasa kayaknya enggak ngefek juga ya. Ngomong pelan, apalagi ngantuk, repot ya. Aduh, caranya ini dikasih ilustrasi berbagai macam. Ya, jangan seperti kodok. Jangan masuk ke panci panas itu. Maksudnya kan itu sebenarnya. Kita dipanggil, bukan diangkat, ditentukan ya, bukan. Dipanggil. Nggak mau dipanggil, resiko ditanggung penumpang. Dipanggil kok nggak mau. Kita dipanggil. Mestinya ya, kalau kita mesti melatih satu, kepekaan. Kita mesti peka. Meskipun kita nggak dipanci itu lagi.
Tapi kita harus sempurna. Nah kalau sempurna, perjalanan sampai kita mati. Hidup kudus tak bercacat, tak bercacat. Kita harus peka. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Harus peka. Setiap kita. Kadang kita juga bertanya-tanya sih, Tuhan apalagi ya Tuhan. Apapun kulakukan Tuhan. Kasih aku hikmat untuk membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Kepekaan itu penting. Sebab kalau tidak peka ya seperti kodok tadi akhirnya mati. Ya. Mestinya kalau kita peka ya, setiap saat kita paksa diri kita. Jangan di zona nyaman. Aku sudah melayani Tuhan. Udah oke nih. Belum tentu. Tanya Tuhan. Tuhan itu settingnya tinggi loh. Jadi jangan merasa puas diri dengan keadaan sekarang. Aku kayaknya udah oke nih. Loh, belum. Tuhan maunya jauh lebih oke lagi. Makanya kita paksa diri kita. Paksa. Saya suka lagu-lagu yang memaksa gitu. Iya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Mestinya begini. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, paksa aku Tuhan. Sebab kalau enggak aku jadi malas. Paksa. Wah, banyak masalah akibatnya. Iya, diserang kiri kanan. Wah, diserang habis-habisan Pak ya. Gara-gara diserang kiri kanan kita belajar lagi. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, budaya-budaya, apa yang Tuhan inginkan, belajar terus kita. Kalau enggak, dipuji-puji kiri kanan kita lemes. Kayak monyet itu lama-lama kena lemes jatuh gitu. Biarin angin keras saja jadi kita pegangan. Belajar, ayo belajar. Jangan puas, ayo belajar. Yang masih punya waktu kesempatan untuk sekolah, sekolah lagi. Iya, kita punya sekolah teologi. Kita semangat. Memang kurang kerjaan apa? Kita kalau nggak ngotot juga nggak masalah sih hidup. Tapi kita ngotot supaya kita tidak hanyut dalam zona nyaman. Wah, bikin sekolah, ngajar sana, ngajar sini, belajar lagi. Bahkan saya berpikir saya mau menyembunyikan diri 1 tahun di Israel. Mau belajar, tapi nggak bisa. Pelayanannya banyak, anak saya masih kecil. Waduh, saya cuma nyesel gini, coba dulu ya, saya masih muda ya. Saya tinggal di Israel 5 tahun, 10 tahun. Waduh, ini yang masih muda-muda nih, mesti punya semangat melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh gak harus jadi pendeta loh. Jadi orang hebat. Bukan hebat diri sendiri, bukan. Maksudnya sukses, tapi untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan rajin ke gereja, sering-sering puasa. Bukan. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita. Hidup kita maksudnya. Bagi Tuhan. Hidup ini sebenarnya enak loh kalau bersama Tuhan. Hidup ini banyak orang masalah karena gak bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan ya kita menghadapi masalah ya. Masih enak bersama Tuhan kok. Meskipun kadang kita belum tahu solusinya apa itu Tuhan. Belum tahu. Tapi karena ada bersama Tuhan, ya kita tenang saja. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami ini ada maksudnya. Pasti. Sebab firman Tuhan berkata segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran. Orang yang tidak mengerti kebenaran, apapun yang terjadi, responnya salah. Orang yang ngerti kebenaran, apapun yang terjadi, responnya benar. Itulah sebabnya mendatangkan kebaikan. Iya. Jangan salah mengerti ya. Orang yang miskin, dekat Tuhan. Ketika jadi kaya malah jauh Tuhan. Itu kekayaannya kutuk namanya. Menyebabkan dia nyemplung lagi ke panci panas itu. Sebaliknya, orang kaya yang bangkrut, tadinya sombong, setelah bangkrut dekat Tuhan. Kebangkrutannya itu berkat.
Serius. Tapi lebih baik kalau nggak usah ngalamin aneh-aneh. Makanya apapun keadaan kita sekarang, ayo deket Tuhan. Ayo lakukan pekerjaan Tuhan. Dalam hidup kita masing-masing tentunya. Iya kan? Nggak usah ngalamin bangkrut dan sebagainya, sakit. Nggak usah. Sebelum dihajar dengan masalah-masalah, ayo bertobat. Lompat dari panci itu menuju lari kesempurnaan. Jangan cuma lompat, udah nih. Lari kepada kesempurnaan. Tuhan mau kita semua sempurna. Ya, yang menjadikan masalah itu ada ajaran yang gak usah berbuat baik, gak perlu. Itu merusak itu. Itu merusak. Itu ajaran yang tidak beretika. Etika surgawi itu perkataan Tuhan Yesus. Baca dong perkataan Tuhan Yesus. Tuhan ngajarin apa? Kok bisa-bisanya ngajarin yang lain? Kita buka ayatnya. Dari perjanjian baru ini. Kita bicara soal manusia yang beretika itu. Yang menuruti Tuhan. Bukan nurutin yang lain. Ya. Oke. Kita buka Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini disalahartikan sama orang nih. Roma 3:28. Dibenarkan karena iman. Bukan melakukan Taurat. Ayat ini diartikan orang gini. Tuh, selamat itu karena iman, bukan karena perbuatan. Gitu. Ini salah. Perhatikan baik-baik. Dibenarkan karena iman, betul. Bukan karena melakukan Taurat, betul juga. Bukan melakukan Taurat. Melakukan kehendak, itu dia yang benar. Tapi sebelum sampai di situ, itu kan menurut you pinter-pinter ngomong. Nah, kita teruskan. Harus pakai Alkitab kan? Kita teruskan. Kalau saya ngomong gitu, itu kan pinter-pinternya you ngomong gitu. Oh ya, kita teruskan dulu. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi menurut ini dibenarkan karena perbuatan. Ini gimana ya, bingungin nih. Yang satu ngomong bukan karena melakukan Taurat, yang satu ngomong karena perbuatan. Yang mana dong? Ingat prinsip membaca Alkitab. Tidak boleh pilih-pilih ayat. Semua ayat benar. Artinya apa? Semua ayat saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi. Itu artinya. Setuju ya? Dibenarkan melalui iman? Betul. Dibenarkan perbuatan? Ya benar dong, ini ayat Alkitab, masa salah? Loh kok gitu? Nah, kok gitunya itu baru kita cari penjelasannya apa. Jangan gini, ini pura-pura gak tahu deh. Lah kalau pura-pura gak tahu ya gak usah ngomong kita. Sorry ya. Yang gak jujur gitu males, gak usah ditanggapi. Ya, oke, ini belum selesai. Kita teruskan. Jadi bagaimana? Kok seolah-olah bertentangan? Nah, kita baca lagi Yakobus 2 ayat 22 lanjutannya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman harus ada perbuatannya. Kalau iman nggak ada perbuatannya, iman bohong. Jadi ini harus diteruskan kalau mau jelas. Ayat 22. 23-nya, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan,
Nah, ayat ini nih, ayat yang sama nih. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, kalau orang mengartikan ayat itu, percaya Abraham itu cuma gitu tanpa perbuatan. Lah, ayat ini harus kita lanjutkan. Ayat 24-nya. Menjelaskan ayat yang sama kan? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kurang jelas apa ayat ini? Jadi manusia dibenarkan karena iman dan perbuatan itu sebagai ekspresi dari imannya. Ayatnya sudah jelas. Kamu nggak mau ayat ini, nggak usah ngomong lagi kita. Banyak orang begitu tuh, maunya sendiri. Oh, ayat firman kau berani tip X. Kalau mau cari kebenaran harus jujur. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan dulu sebelum selesai. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Karena perbuatannya dibenarkan, ya kan? Tapi kesimpulannya ada di 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini sampai 26. Iman itu dan perbuatan. Gak bisa iman tok, gak bisa perbuatan tok. Iman dan perbuatan. Perbuatan yang melakukan Taurat, bukan. Perbuatan yang melakukan kehendak Bapa. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita nggak ladenin debat dan sebagainya, nggak ladenin. Ayat udah jelas kecuali ayatnya nggak jelas. Kamu boleh pakai ayat yang lain lagi, boleh. Mana? Nggak ada. Oh, ini udah jelas. Jadi, kalau kita mengerti kebenaran begini, masih santai-santai saja. Diragukan imannya. Sebab iman itu perbuatannya nyata. Melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama Tuhan. Aku sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Tuhan bilang, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Melakukan itu sih, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Hati-hati loh, apakah kita melakukan kehendak Bapa atau diri sendiri? Kalau diri sendiri nggak selamat. Kehendak Bapa. Makanya seumur hidup kita ini, kita kejar mau belajar hidup sesuai kehendak Bapa. Seperti apa? Kejar. Nanti berubah hidupnya. Pasti. Sebab firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Sebab firman yang ditabur, jika orang itu mengerti, hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Kalau firman kebenaran ditabur, orang itu berubah. Orang itu mungkin gak berasa. Tapi orang-orang lain yang melihatnya akan berasa. Kamu kok berubah ya sekarang ya? Pasti. Bapak Ibu boleh mengundang motivator terhebat di dunia. Gak bakalan berubah. Tapi kalau mengerti firman, berubah total. Kalau imanmu sebiji sesawi saja, gunung pindah. Itu bukan gini, aku beriman, aku mau coba gunungku pindahin. Ngapain pindahin gunung? Lagi pula Tuhan Yesus gak pernah pindahin gunung. Itu penjelasan bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa Pak maksudnya? Bisnisku? Bukan. Kejahatan pikiran ini loh, kesesatan ini. Kalau kau punya pengertian iman sedikit, langsung berubah. Di sekeliling kita langsung heran. Kamu dulu gak gini loh dulu.
Dulu kamu kayak duren. Kalau ku deketin sakit semua aku. Sekarang enggak. Kalau ku deketin adem, enak. Suasananya kayak ber-AC. Kan mestinya gitu dong. Orang salah pun, berdosa pun kalau deket kita enggak ketakutan. Aman. Bukan aman berbuat dosa, bukan. Aman karena kita mau mengampuni. Udahlah semua orang berbuat dosa, udah jangan diulang lagi deh ya. Kita dipanggil keluar dari lingkungan dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Oke, Bapak Ibu, ini dipegang teguh, difoto kalau perlu. Iman itu harus ada perbuatannya. Udah jangan santai-santai aku sudah selamat karena jadi percaya Tuhan Yesus. Punya perbuatan enggak? Kalau enggak, enggak beriman artinya. Sebab iman disempurnakan lewat perbuatan. Sebab iman dilengkapi dengan perbuatan. Begitu maksudnya. Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Kutunjukkan perbuatanku. Mana yang lebih benar? Jelas. Makanya Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan di sini ya, kalau ada orang kesulitan, minta tolong, tunjukkan iman kita. Pak, saya sudah 2 hari nggak makan, Pak. Sini saya doakan. Lapar kok didoakan. Lapar tuh kasih duit 2 hari. Beli makanan sekarang. Itu baru iman. Ada amin ya. Iyalah, iman itu harus nyata perbuatannya. Kalau nggak nyata, percuma orang ngomong kenceng-kenceng, khotbah kenceng-kenceng. Itu omong kosong itu semua itu. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Udah jelas loh kalimat ini. Udah jelas sekali. Kita harus hidup dengan polanya orang bijaksana. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendak sendiri. Ya, sebab waktu-waktunya jahat dan singkat, terbatas. Itu masalahnya. Masalahnya itu gini loh. Kenapa ya orang berdosa itu kok nggak mau berubah ya? Kira-kira kenapa ya? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab gak ya? Kira-kira kenapa ya orang hidup dalam dosa itu kenapa nggak mau berubah gitu? Kira-kira kenapa ya? Keenakan, ya kan? Dosa itu enak, tapi ujungnya maut. Dosa itu enak, tapi ujungnya maut. Sama, orang makan juga gitu, yang enak-enak, tapi ujungnya penyakit. Tapi diulang-ulang terus. Kalau ditanya, kenapa? Sekali ini aja deh. Iya, kalimatnya tiap hari nggak berubah tuh. Kalau ditanya, sekali ini aja deh. Kenapa ya? Dosa itu soalnya enjoy now, pay later. Nikmati sekarang, bayar belakangan. Enak sekarang, mati belakangan. Tapi kalau kebenaran, susah sekarang, bahagia belakangan. Itu beda loh. Kita mesti tahu pilihan kita yang mana. Jangan seperti orang bebal. Masalahnya banyak orang kalau ditanya, aku mau ke surga Pak. Di sana surga. Aku mau ke surga Pak. Aku mau. Lu mau kok ke sini? Gimana sih? Mau tuh ke sini. Enggak sesuai omongan sama perbuatannya. Mau tapi cuma gini tapi jalannya terus meluncur ke neraka. Perbuatan seseorang menunjukkan mau kemana dia. Ya, nggak usah pakai kalimat di mulut. Perbuatannya menunjukkan dia mau kemana.
Perbuatannya menunjukkan apakah dia mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Alasannya terserah mau apapun. Alasan-alasan itu gampang dibuat. Itu sangat gampang dibuat. Jadi kalau kita mau analogikan dengan Boyd Frog Syndrome, panci yang dipanaskan itu hidup dalam dosa. Lompat dari sana sebelum terlambat. Ya. Apa itu dosa? Kalau kita mau explore sedikit ya Bapak Ibu ya. Masih ada waktu sedikit. Apa itu? Kalau Bapak Ibu ditanya dosa itu apa sih? Segala sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu dosa namanya. Meleset. Tidak tepat sasaran. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Itu berarti dosa. Ya. Nah, contohnya keinginan daging. Alkitab berkata, kamu orang berhutang, sudah ditebus. Jadi kamu harus hidup menurut roh, bukan menurut. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu hidup. Keinginan daging. Apa itu? Makan? Makan termasuk kedagingan nggak kalau nggak benar? Nafsu yang nggak benar itu semuanya kedagingan. Apalagi? Minum? Apalagi? Seks? Apalagi? Belanja? Rokok, narkoba, dan lain-lain. Iya kan? Semua yang memuaskan daging ini, hati-hati. Ini maksudnya gini loh, seks yang tidak benar, minum yang tidak benar, makan yang tidak benar. Bukan berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh seks. Enggak. Mati dong. Ada orang tertentu yang pikirannya salah. Seks itu salah katanya. Ya kalau sama orang lain ya salah. Kalau sama pasangan hidup, itu kudus. Karena Tuhan yang menciptakan. Amin. Manusia itu pikirannya yang kotor. Kok pikirannya bersih nggak ada masalah kok semuanya. Pikirannya kotor. Oke, yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata itu apa? Segala sesuatu yang lewat mata, apa itu? Contohnya, pornografi. Betul nggak? Itu mengikat. Apalagi? Consumerism. Belanja, suka belanja, penting nggak penting, belanja pokoknya. Sampai tak terhingga. Ada loh yang begitu. Ada orang yang pergi ke suatu debt store yang mewah, yang mahal sekali. Saya nggak pernah ke sana sih. Saya cuma diceritain. Dia nggak milih loh. Kalau kita kan milih dipasin gitu ya. Terus terakhir lihat harganya. Dia nggak lihat. Dia lihat gini. Dia suruh asistennya. Satu blok ini. Beli semuanya. Loh, nggak milih. Nggak usah. Tolong dibungkus kado semuanya. Semua bungkus kado. Kirim ke rumahku. Tulis ditujukan ke aku. Sakit jiwa ya. Di rumah dia keterima. Ya aku dapat kado. Mr. Bean. Tapi yang terjadi. Itu dikirim ke rumahnya. Di rumahnya itu bertahun-tahun gak pernah dibuka sama dia. Bapak Ibu ngerti kenapa? Jiwanya kosong. Dia nggak pengen juga sebenarnya. Dia bingung tuh, frustasi. Sebab uangnya tidak berseri. Uang kebanyakan jadi begitu. Kasihan loh itu. Manusia nggak bisa puas kalau tidak punya Tuhan. Tapi kalau punya Tuhan dia tahu damai sejahtera itu bisa dialami. Nggak ada orang nggak punya Tuhan bisa damai. Nggak ada. Nggak ada. Ketika hidup bersama Tuhan, nah itulah perhentian, istirahat,
Itulah refreshing yang sebenarnya. Itulah yang menyegarkan jiwa kita. Itu. Yang terakhir apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini, wah ini bahaya banget loh. Ada orang yang sombong luar biasa. Karena apa? Satu, kekayaannya. Kelihatan kalau dianggap orang lain, kalau ngelihat tuh gini. Waduh, hati-hati loh. Kalau orang jalan gini ke Sewandung, hati-hati kepleset kulit pisang, bisa game. Kelihatan karena kekayaan, karena kepintaran. Ada loh orang pintar, sombongnya minta ampun. Ada. Baru jadi spesialis apa gitu, sombongnya minta ampun. Waduh, nanti juga sakit, sama aja kok. Ya, jangan sombong, baru jadi pejabat apa gitu, sombongnya minta ampun. Waduh, baru populer sedikit, wah sombongnya minta ampun. Waduh, nggak ngerti dia, nggak ngerti itu. Kalau kita ngerti justru bebas kita dari segala itu. Apa sih yang disombongin? Iya, nggak ada yang perlu disombongin. Orang yang sombong itu artinya dia melawan Tuhan. Nggak tahu diri namanya. Sebab kita di hadapan Tuhan kita nggak ada apa-apanya loh. Dan sesama kita itu di hadapan Tuhan sama. Sama. Ya. Kemelesetan ini cepetan keluar dari sini. Jangan terus-terusan hidup di situ. Keluar. Kapan Pak? Sekarang. Keluar. Biarpun sakit. Keluar. Ada orang yang bertanya sama saya, dia terikat salah satu yang ada di sini. Ini ada yang terikat, contohnya pornografi. Dia tanya saya, gimana ya Pak cara melepaskannya? Saya sudah berusaha, nggak bisa lewat. Nggak ada cara. Tipsnya apa Pak? Nggak ada tips. Nggak pakai rumus, nggak pakai tips, nggak pakai teknik. Buang semuanya. Langsung. Ya tapi saya pengen nyari lagi Pak. Nggak usah nyari. Ya tapi saya pengen. Ya biarin. Rasain loh. Putusin. Nanti dengan berjalannya waktu. Sakau kan. Terusin aja biarin. Hukum diri sendiri. Lebih baik Tuhan berkata begini. Lebih baik cungkil matamu. Tapi masuk surga. Daripada lengkap masuk neraka. Lebih baik potong tanganmu. Asal masuk surga. Daripada tanganmu lengkap tapi ke neraka. Itu bukan berarti kalau gitu kucungkil aja Pak. Bukan itu maksudnya. Cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Ayo, matikan semua kedagingan kita. Ayo yang benar hidup. Dulu buat salah apapun, dia ampuni. Tapi ke depan jangan diulang lagi. Ingat ya, setelah mendengar kebenaran, jangan mengulang hidup dalam dosa lagi. Jangan tetap di dalam panci panas itu. Nanti kamu mendidih. Dan sudah terlambat, sudah mati. Boiled frog syndrome ini suatu fenomena di dunia umum, sekuler, tetapi nyata fenomenanya dalam kehidupan semua orang. Dalam bidang apapun, itu bisa diterapkan. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini datang ke seminar ini, saya percaya bukan suatu kebetulan. Sebab di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Ada maksud baik bagi kita semua. Jadi kalau ada teman ngajak, terus ada macam-macam lah. Tapi hari ini, Bapak Ibu harus tahu, aku harus lompat. Bahkan bukan hanya lompat. Setelah lompat, lari menuju kesempurnaan. Jangan berkata saya manusia biasa nggak bisa sempurna Pak. Kalau Tuhan Yesus perintahkan, bisa nggak bisa lari ke arah sana. Sampai atau enggak, Tuhan pasti tolong. Amin. Jangan belum apa-apa udah bilang nggak bisa. Jangan begitu. Jangan sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang dihajar oleh penyakit parah, baru dia bertobat.
Ada orang yang dihajar oleh kebangkrutan, baru dia bertobat. Harusnya kita nggak perlu mengalami itu. Amin. Harusnya kita sukses untuk Tuhan. Sehat untuk Tuhan. Umur panjang untuk Tuhan. Amin ya. Kalau orang mau berubah, harus ada tekanan dari luar. Kecuali orang itu punya self motivasi yang tinggi. Aku harus berubah. Tekanan dari luar itu salah satunya. Kalau Bapak Ibu mau menyelamatkan teman-teman kita, saudara kita dan sebagainya. Tekanan dari luar itu kita harus berubah ekstrim. Supaya orang lihat, kok dia berubah ya? Berubahnya bukan berubah aneh. Berubah ekstrim itu kok dia jadi baiknya luar biasa ya. Itu. Bagi firman, militan, semangat dalam segala hal. Itu kan memang begitu. Jadi sebenarnya respon, manusia tidak merespon, binasa. Responi firman Tuhan, responi keselamatan dari Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Tanpa itu percuma, iman itu bukan iman yang pasif yang benar. Iman itu yang aktif. Iman yang sempurna itu disempurnakan oleh perbuatan. Sebenarnya dalam kalimat lain, iman yang sempurna itu mengubah karakter kita. Mengubah kodratnya dulu. Kodrat duniawi, sekarang berkodrat ilahi. Itulah yang disebut manusia-manusia Allah. Bukan manusia-manusia yang beragama, manusia-manusia Allah. Ada amin ya? Ayo kita jangan cuma belajar. Kalau cuma belajar, bagus ya, menarik pelajarannya. Ya, tapi bukan untuk dibagus-bagusin, untuk dilakukan. Seperti orang berenang, jangan cuma lihat film renang, terus merasa bisa. Nyemplung ke air, minum air sedikit. Tapi setelah bisa, wah, mantap. Amin ya. Iman kita harus iman yang nyata. Jangan iman yang ini. Cuma fantasi. Ayo kita berubah sekarang juga. Persiapkan diri menyongsong kekekalan. Jangan hidup dalam zona nyaman. Ayo kita paksa diri kita. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Paksa. Amin ya.